Hello guys, welcome back to Kode Panda. Kita akan belajar bagaimana cara membuat pagination. Pagination itu sangat berfungsi untuk sebuah website yang menampilkan data terlalu banyak, seperti contoh website magazine, website status sosial media, website galeri atau dan lain-lain. Jadi misalnya kamu memiliki 1000 data. Pada halaman tersebut kita tidak mungkin menampilkannya sekaligus 1000. Jadi kita bagi menggunakan pagination. Misal 1000 kita bagi per halaman 10, maka tersedia 100 halaman. Jadi agar website kita tidak overload. Jadi pagination itu sangatlah penting untuk menampilkan data yang sangat banyak. Contohnya seperti ini. Di sini saya memiliki jumlah artikel 10. Ini halaman 1 dari 4. 10. Di sini saya menampilkannya per halaman 3. Berarti 10 bagi 3 itu 4. Namun halaman 4 ini tersedia hanya satu data. Halaman yang lainnya tersedia 3, 3, dan 3. Oke, pertama kalian harus memiliki database. Di sini saya sudah membuatnya. Database saya Kode Panda. Lalu sini ada tabel saya articles dengan struktur ID articles, title, content, author. Lalu di sini sudah saya masukkan secara manual datanya. Di sini tersedia 10 data. 10 data tersedia di sini. Jadi sebelumnya kalian harus membuat sebuah file koneksi. Ini adalah sebuah file koneksi yang saya buat. Di sini ada propertinya db host, db user, db pass, db name dengan value localhost server kita, usernya root, passwordnya dikosongkan saja. Lalu db name-nya ini nama database kamu. Misalnya saya membuatnya Kode Panda seperti tadi. Kode Panda. Lalu kita di sini membuat variabel untuk akses ke dalam database dan server kita. Di sini ada variabel MySQL count, new MySQL, kita connect pada db host, db user, db pass, dan db name. Jadi seperti itu untuk membuat file koneksi, sangatlah simpel. Lalu kita langsung membuat paginationnya. Pertama kamu bikin file baru dengan pagination.php. Lalu kamu simpan dan membuat struktur HTML seperti ini. Buatlah struktur HTML seperti ini. Ini hanya markupnya, HTML-nya seperti ini. Buatlah HTML seperti ini. Nanti saya jelaskan di PHP-nya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam PHP. Dan seperti biasanya karena halaman ini terhubung dengan database, maka kita cukup memanggilnya dengan include. Di sini kita keluar satu folder, lalu masuk folder lib. Dari view kita keluar folder, masuk ke folder lib, lalu masuk ke folder db. Di sini ada MySQL count sesuai nama file Anda. Setelah kita terhubung dengan database kita, lalu sini kita membuat query berfungsi untuk menghitung jumlah ID pada tabel yang kita ingin jadikan pagination halaman. Di sini select count ID artikel dari nama tabel kamu artikel. Lalu di sini kita validasi dengan MySQL query. Di sini ada koneksi kita, lalu di sini nama query SQL. Setelah itu kita hitung menggunakan MySQL fetch row. Dan di sini kita sudah memiliki jumlah rows-nya. 0 ini menandakan berarti kita menghitungnya dari indeks. Indeks itu bukan dari 1, jadi dari 0. Lalu sini membuat variabel untuk membatasi jumlah artikel yang kita tampilkan per halaman. Di sini kita tampilinnya hanya 3, lalu kita coba 2.
seperti ini 2. Namun jika 5, maka hanya tersedia 2 halaman. Lalu kita ubah saja ke default menjadi 3. Setelah itu kita membuat variabel last. Last ini gunanya untuk menentukan halaman terakhir. Di sini ada function cell membulatkan angka desimal menjadi integer. Misalnya pack rows-nya ini kan 3 rows. Misalnya rows ini kan data kita 10 dibagi 3. Berarti hasilnya itu kan koma. Lalu kita menggunakan function cell. Jadi hasilnya itu menjadi integer. Seharusnya hasilnya 3,999, maka hasil yang dikeluarkan itu menjadi 4. Nah, 4 ini digunakan untuk jumlah halaman pada pagination kita. Lalu sini membuat validasi, jika halaman terakhir kurang dari 1, maka halaman terakhir itu sama dengan 1. Lalu menyusun variabel untuk nomor halaman. Di sini kita bikin pack 6 nomor halaman. Lalu di sini untuk membuat link URL-nya, di sini jika tersedia get pn pack number, maka pack 6 ini menggunakan function pack replace. Jadi kita melarang URL menggunakan tanda simbol seperti ini. Yang diperbolehkan hanya angka 0 hingga 9. Lalu sini ditambahkan get pn. Namun di sini kita bikin lagi, jika pack number kurang dari 1, pack name sama dengan 1. Namun jika tidak, pack number lebih dari terakhir, pack number sama dengan terakhir. Jadi misalnya kita berada pada halaman 1, maka tidak tersedianya halaman min 1, yang tersedia hanyalah halaman selanjutnya. Namun jika kita berada pada halaman 2, itu halaman sebelumnya tersedia seperti 1, namun tidak sampai min 1, karena di sini sudah kita batasin 1. Lalu kita membuat pengaturan untuk limit jumlah datanya. Di sini ada limit sama dengan limit spasi. Ini harus di spasi, nih sangat penting di spasi. Lalu di sini angkanya. Jadi inputnya tuh seperti ini, limit 10. Nah, ini angka ini dari total ini. Lalu sini kita membuat query lagi untuk mengambil data satu halaman dengan mengaplikasikan variabel limit. Misalnya kita mengambil semua data, yang kita limit itu hanya jumlah limit yang sudah kita buat sebelum ini. Lalu sini kita validasi. Ini koneksi MySQL kita, lalu di sini SQL-nya. Setelah itu ada text line 1, text line 2. Ini text line 1 ini untuk hanya properties pada HTML saja, nanti bisa kita lihat. Lalu sama dengan text line 2, ini adalah memberitahu kita berada pada halaman berapa. Lalu menyusun variabel untuk pagination control. Ini sangat cukup sulit dalam metode ini. Jika halaman terakhir tidak sama dengan 1, maka pertama kita periksa dulu nih, kita berada pada halaman berapa. Jika kita berada pada halaman pertama, nggak perlulah kita tampilin nomor halaman min 1, min 2. Namun jika kita pada halaman kedua, ketiga, keempat, maka kita tampilkan nomor halaman sebelumnya seperti 2, 1, dan tidak bisa minus karena kita membatasinya hanya 1. Lalu sini untuk integer sama dengan pack 6 dikurang 4. Integer kurang dari pack 6, integer tambah. Jadi misalnya kita memiliki 7 halaman, lalu kita sudah berada pada halaman 4, maka halaman 1, 2 itu akan tersembunyi.
jika kita sudah berada pada halaman 3, maka halaman 7 dan selanjutnya itu akan tersembunyi. Lalu pagination controls memiliki ancor, linknya ini ke variabel underscore server php self. Jadi sama aja fungsinya seperti kita menuliskan, misalkan kita berada pada halaman pagination.php, kita hanya menulisnya pagination.php. Namun jika kita menggunakan variabel underscore server php self, kita tidak perlu lagi menulisnya seperti ini. Namun kita ganti dengan server php self. Lalu membuat jumlah halaman, tapi jadi gantinya hanya penanda saja jika kita berada pada halaman berapa. Sama ini. Sama seperti atas, memeriksa jika jika page number tidak sama dengan terakhir, jika nomor halaman tidak sama dengan terakhir, maka tampillah tombol next nih, ditampilkan tombol nextnya. Lalu sini menyusun value untuk variable list. Di sini kita gunakan untuk menampilkan jumlah ininya, jumlah nomor halamannya, kayak next, pref 1 2 3 dan 4 dan selanjutnya. Lalu sini kita cetak menggunakan while, cetak datanya. Sini ada variable row, MySQL fetch array, query MySQL assoc. Lalu sini ada artikel nih, ini kita cetak dari query yang sudah kita buat sebelumnya. Ini validasi dari SQL ke sini. Berarti dari sini ke sini, lalu kita cetak di sini. ID artikelnya, ID artikel, title, row, title, content, row, content, author, row, author, list. Nah, di sini value-nya href title. Ini ntar yang akan tampil pada halaman pagination, ini title-nya yang akan tampil. Lalu sini kita tutup koneksinya. Jadi file engine-nya hanya sejauh ini sampai line 111. Lalu sini kita berkelut dengan HTML-nya. Pertama kita hias dulu dengan style body div pagination controls untuk warna linknya. Lalu sini kita buat div lagi pada dalam tag body untuk menampilkan output codes-nya. Lalu di sini ada php echo textline 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Ini textline 1, ini textline 2. Di sini textline 1, textline 2, list. Lalu di sini buat div id lagi pagination controls. Lalu kita tampilkan pagination controls-nya. Ini yang sudah kita buat sebelumnya, fiturnya pagination controls. Di sini pagination controls yang sudah kita buat sebelumnya. Udah seperti itu, jadi kita coba tampilkan. Maka seperti ini. Ini halaman pertama, ini halaman kedua, ini halaman ketiga, ini halaman keempat. Jika dia sudah berada pada halaman terakhir, tombol next akan hilang. Begitupun dengan pref, jika dia pada halaman pertama, tombol pref akan hilang. Oke, jadi seperti itu. Mungkin agak susah untuk memahaminya, saya juga baru memahaminya sekitar 3 hari. Jadi untuk memahaminya cukup ikutin saja coding seperti ini, nanti kamu sudah terbiasa. Oke, terima kasih sudah menonton hasil karya saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.